Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi bersama Ibu Melawati. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Sekarang silahkan kalian baca slide berikut tentang kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya silahkan amati video berikut ini. Hujan merupakan fenomena alami di bumi yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Tetesan-tetesan air tersebut dapat menjadi sumber air yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup di bumi ini. Lantas, pernahkah Anda memikirkan tentang proses terjadinya hujan tersebut? Bagaimana awalnya? Hingga timbul titik-titik air ke atas permukaan bumi. Penasaran bukan? Mari kita simak ulasannya. Hujan dapat terjadi setelah melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan. Untuk mengetahui proses terjadinya hujan secara lengkap, berikut tahap demi tahap proses terjadinya hujan. Proses penguapan akibat sinar matahari. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa matahari menjadi sumber energi utama di bumi. Planet yang bertugas sebagai pusat dari tata surya ini mampu menyinari seluruh area bumi dengan kurun waktu tertentu. Adanya proses penyinaran oleh matahari tersebut membuat perairan-perairan yang ada di bumi mengalami penguapan, mulai dari sungai, danau, hingga hamparan air laut. Hasil penguapan air berubah menjadi awan. Uap air yang berlimpah dari sebagian sumber ini yang terpapar sinar matahari tersebut akan terangkat hingga ke udara. Semakin tinggi jarak ketinggian dari bumi, maka suhu udara di area tersebut akan semakin rendah atau dingin. Tidak hanya air-air yang ada di bumi, asap industri dan kendaraan bermotor juga dapat terangkat ke udara dan berkumpul dengan hasil penguapan yang lain. Jadi kumpulan uap air yang terangkat ke udara dan mencapai pada area yang memiliki suhu rendah tersebut akan berubah menjadi sebuah gumpalan uap air yang sering kita sebut dengan awan. Awan membesar dengan bantuan angin. Dengan adanya bantuan angin, maka awan-awan yang mulanya berukuran kecil tersebut lama-lama akan bergabung dengan awan-awan lain sehingga berubah menjadi ukuran yang lebih besar. Ketika awan memiliki ukuran yang bertambah besar, maka warnanya akan berubah menjadi semakin gelap sehingga dari bawah akan nampak berwarna kelabu. Awan berwarna kelabu tersebut yang sering kita sebut dengan mendung. Turunnya air hujan. Setelah awan terus bergerak mengikuti arah tiupan angin menuju ke area yang lebih dingin, awan tersebut akan berukuran lebih besar karena semakin banyak uap air yang tergabung. Namun, awan tersebut memiliki daya tampung maksimal, sehingga ketika mencapai ukuran maksimal dan memiliki massa yang semakin berat, awan tersebut akan luruh dan jatuh ke bumi dengan bentuk tetesan-tetesan air yang biasa kita sebut dengan air hujan. Air hujan terserap ke dalam tanah dan kembali ke sumber perairan. Setelah hujan turun, maka air-air tersebut akan terserap ke dalam lapisan tanah. Kemudian resapan air hujan tersebut akan kembali ke berbagai sumber air yang ada di sekitarnya. Sehingga sebagian dari air hujan yang terserap ke dalam tanah tersebut akan kembali mengalami proses terjadinya hujan dan terus berputar sepanjang waktu selama musim hujan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa proses terjadinya hujan merupakan fenomena yang saling berkesinambungan yang terus berputar dan tidak dapat dipisahkan antara peristiwa satu dengan yang lainnya.
Berikut tadi informasi tentang proses terjadinya air hujan. Jika kalian suka video ini, silakan like, comment, and subscribe channel ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Makin banyak tahu, makin tambah ilmu. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa sebuah peristiwa terjadi dan bagaimana akibat yang muncul dari peristiwa tersebut. Kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Tujuan seseorang membuat teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan akan suatu peristiwa yang terjadi. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Informasi berdasarkan fakta. 2. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan. 3. Bersifat informatif. 4. Menggunakan kata penanda urutan. 5. Fokus pada hal-hal umum. Nah, dari pemaparan yang telah Ibu sampaikan dan penayangan video tentang proses terjadinya hujan, kalian tentu sudah mulai ada gambaran tentang teks eksplanasi. Agar kalian lebih paham lagi tentang apa itu teks eksplanasi, berikut dengan ciri-cirinya, Ibu akan memberikan lembar tugas dan kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Selamat berdiskusi. Dari pemaparan dan kerja kelompok kalian tadi, tentu kalian sudah lebih paham kan tentang teks eksplanasi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, budaya, atau sosial, dengan ciri-cirinya yaitu berupa fakta, keilmuan, bersifat informatif, berurutan, dan fokus pada hal yang umum. Sebagai kegiatan terakhir, Ibu akan memberikan tes kepada kalian. Sekarang, silahkan kalian siapkan alat tulisnya dan menjawab soal pilihan ganda dengan menuliskan pilihan jawabannya saja pada kertas jawaban. Untuk lebih memperkaya dan menambah pemahaman kalian tentang teks eksplanasi, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu mencari contoh teks eksplanasi berupa fenomena alam dan yang berupa fenomena sosial, masing-masing satu teks. Demikian kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.